Saya perkenalkan Dr. Rebecca K, PhD dalam Molecular Medicine and Pharmacy. Dokter bisa tolong jelaskan nggak maksudnya apa yang dimaksud dengan Molecular Medicine dan Pharmacy? Hai, selamat siang. Okey, molecular medicine tu dia fokus dari molecular tu maksudnya genetik, one of the example lah, dan medicine tu perubatan. So ada banyak disease yang tidak dikenal pasti kan. So apa kita buat tu, kita nak dapat cari discovery yang boleh memanfaatkan kesihatan dan healthcare. And pharmacy tu biasa kita akan cari itu pathway, apa yang boleh membuat ubat-ubat tu atau makanan itu boleh memperbahagikan kesihatan kita punya patient. Okey, kalau boleh saya simpulkan doktor, scientist in molecular medicine and pharmacy, and spesialisnya untuk Dr. Rebecca adalah untuk scientist untuk penemuan baru juga ya doktor ya. Wah, no wonder now Beacon has a new founder of our very own lab ya, by Dr. Rebecca K. So we are so honored to have Dr. Rebecca to be part of the team in Beacon Hospital. Thank you. Ya, dan hari ini Dr. Rebecca itu berhasil saya ajak hari ini ke sini ya, khusus untuk membahas topik kita hari ini tentang penyakit jantung dan serangan jantung mendadak. Ini adalah yang akan kita bahas adalah pendapat dari Dr. Rebecca ya, dokter ya. Ya, mungkin dokter boleh sharing tentang topik yang kita bahas hari ini. Ya, topik ini adalah mengenai it's more to introduction, nak bagi awareness supaya kita boleh menyelamatkan pada masa yang genting, masa yang boleh life saving. Tapi kalau nak betul-betul cari doktor yang nak kenal pasti jantung, kita perlu pergi cari cardiologist, doktor spesialis jantung. Jadi dokter berperan dari peranan dokter dan untuk lebih memudahkan spesialis jantung ya, dari segi obat dan juga penemuan yang baru ya dokter. Okey, Dr. Rebecca, ini kemarin ini dari pengalaman pribadi saya ya. Itu teman baik saya, abangnya itu main badminton dokter. Begitu main badminton, pada hari itu saya sendiri kenal dengan abangnya itu, teman baik saya sudah betul-betul dari teman waktu SD, sekolah dasar ya. Dan kita kenal satu keluarga. Dan tiba-tiba saya dapat berita bahasanya waktu main badminton itu jatuh dan langsung meninggal. Ya, itu bukan pertama kali saya dengar begitu, dok. Jadi kenapa bisa ada kejadian begitu, dok? Apakah itu bisa diantisipasi ataukah ada tanda-tanda sebelumnya ataukah memang kejadiannya secara mendadak begitu? Ya, ini memang menyakit hati kerana ramai orang dia tak ada persiapan. Kerana this thing usually come, dia tak ada banyak simptom. Ya, betul. Tapi kalau kita kenal lebih banyak dan dalam kalau kita lebih mengetahui lagi, actually kita boleh buat sesuatu. In fact, jadi itu juga mission kita hari ini, mission untuk kita hari ini ialah untuk buat sesuatu yang boleh memanfaatkan dan boleh menyelamatkan orang yang kita sayang. Yes, in fact baru sahaja ada seorang Scottish mountain cyclist just about 1 week class ago, dia baru saja interview sebagai champion mountain di Scotland. Tapi the next few days tiba-tiba di rumah serangan jantung and meninggal dunia. Itulah right after that. Ya, itu yang so selalu kita dengar. Kerana kebanyakan orang meninggal dunia dari jantung berhenti mendadak ni kebanyakan berlaku di rumah di mana orang tak kenal. Ya, tapi kalau kita dapat catch the symptom, catch the earlier sign, maybe we can do something. Okay, apa perbezaan antara sakit jantung dan dalam sakit jantung ni? Biasanya dia ada bagi signal-signal di mana you boleh buat sesuatu kerana dia dari segi macam pipe circulatory, kita kan perlukan kita punya jantung untuk pump. Kita punya kehidupan ni memang bergantung pada jantung kita yang memang rajin, yang tak pernah malas. Kalau kita pump, kita punya berbaru, kita punya hati sendiri dan kita punya otak dan organ-organ yang penting tu akan kekurangan oksigen dan nutrien dan akan mati kalau tak
tak dibagikan nutrient dan oksigen. So dalam sakit jantung tu biasa dia berlaku bila dia punya saluran tu dia ada blockage. Macam kalau kolesterol kita tinggi, and then ada free radical stress tu, stress free radical, and then dia attack kolesterol, and then kolesterol dia akan macam sekat dari saraf, dia boleh jadi atherosclerosis, and then dia dia senang akan jatuh itu plak, and then embolism kita panggil, dan dia akan block. So bila dia ada banyak salur kan, let's say one of these salur dia dari jantung sini, and then tempat sini arteri tu dia tak dapat nak bagi oksigen, so tempat situ dia akan macam mula mati. So apa akan berlaku, dan you akan rasa sakit sangat. Dan you akan rasa sakit sampai macam terbakar ke, macam pressure ke, sometimes even sweating. Tapi you masih segar, you masih conscious, okay? So adalah masalah dia punya penyaluran. Tapi jantung yang henti mendadak tu dia bukan saluran. Dia jantung dalam ada itu elektrik tu bagi dia pump. So elektrik itu dia tiba-tiba rhythm dia tak baik, and then tiba-tiba dia stop. So dia punya, then dia baca macam tak fungsi, and then dia berhenti tiba-tiba, and then apa akan berlaku, dia tak dapat nak membawa oksigen, tak dapat bawa nutrient, dan dia akan tiba-tiba unconscious without much symptom. And doktor, yang kebanyakan saya dengar ya tentang yang serangan jantung tiba-tiba, itu kebanyakan kenapa sih terjadinya pada laki-laki yang lebih banyak ya? Dan itu semuanya nggak berusia loh dok. Itu biasanya cuma 35 tahun, 40 tahun, 45. Usianya itu masih sangat muda kan dok. Tapi juga memang apa lebih sering terjadi pada laki-laki dibanding dengan perempuan? Tak fair kan? Okay, I answer satu demi satu. Saya answer tentang male dan female dulu, lelaki dulu. Okay, dari research yang panjang kita buat itu macam Framingham Heart Study, pernah dengar tak? So, study ni dia start sejak 1948, 1948. And then dia ada buat banyak dokumentari, and then dia dapat tahu dalam hanyat lelaki 1 dari 9 akan suffer jantung berhenti mendadak. Oh my god. Less than 70 years old. So laki-laki lagi mesti berhati-hati ya. Whereas perempuan tu 1 dari 30. Alasan tu kita sedang cari, belum confirm lagi. Bila confirm kita tapi probably makanan ataupun tekanan, kerana kan biasa lelaki dia adalah orang yang menjaga keluarga kan, so tekanan tu dia lelaki dia tak pandang distress, perempuan dia akan marah, akan nangis, tapi lelaki dia simpan dalam kan. So back to tekanan yang Nani bincang dulu, itu adalah hipotesis lah, okay? Yet to be proven. Jadi maksudnya stres itu betul-betul mesti kalau boleh mesti di-stress, ya, olahraga, punya pet, lihat yang indah-indah, exercise, masalah tu jangan lepas sikit, jangan belajar untuk melepaskan. Okay, so in fact dalam satu hayat lelaki tu dia ada risk untuk dapat dia akan meninggal dunia dari sudden cardiac arrest ni up to 11% compared to women 3%. So that is dari segi jantina lelaki dan perempuan. Okay. And then about the age, one of the research from American Heart Association oleh Allen et al. Dari dia buat research from umur 2 hingga 45. So then dia buat section 35 to 45. And then kebanyakan mereka dia akan menghadapi jantung henti mendadak, serangan jantung, punca daripada coronary heart disease, that mean dari heart attack lebih kurang. Memang ada masalah jantungnya lah. Kalau dia umur tinggi 35 sampai 45. Tapi bagi umur yang 25 hingga 35
hanya 16% kerana punca sakit jantung. Tapi untuk umur 2 ke 24 itu kebanyakan kerana dia ada risk factor. Risk factor maksudnya apa yang buat sakit jantung macam kencing manis, kegemukan, and then tekanan tinggi dan smoking. So, and then that's why kita dapat kena tahu kalau siapa yang dapat sakit jantung mendadak tu pada umur yang lebih muda. Jadi Kebanyakan 35 sampai 45 itu memang yang paling tinggi lah ya dokter. kerana as we age kita punya faktor yang influence kita more on environment. Berarti apa ya gitu ya dokter ya. So So dokter, okay, kita sudah lumayan lama dengan dokter. Saya janjinya cuma 15 menit dengan dokter kita. Jadi ini sudah melebihi 15 menit sepertinya. Dokter, apa sih saran yang bisa dibawa pulang oleh yang pendengar kita pada hari ini untuk menjaga agar tetap sehat ya? Tidak, kalau bisa ya siapa sih yang mau kena serangan jantung ya dok ya? Mungkin ada tipsnya dari ataupun you boleh buat MRI. Mungkin jantung sudah kembang, ada scar. And in fact sekarang yang paling disuggest oleh American Heart Association ialah kebanyakan kalau keluarga kita yang ada sakit jantung mendadak itu up to 25 hingga 50% dia mungkin akan di inherited, akan menjadi keturunan dari first degree relationship especially. Maksudnya ibu and then kita punya brother sister and then kita punya anak. Even second degree, third degree, that means grandmother, cousin. So and then sekarang even American Heart Association dan NHS di UK dia pun menyarankan orang untuk buat genetic test yang related to, kerana like some of the gene that we're going to do in our lab is heavily conducted in UK as well as in Singapore, and we are partnering with them. Private some hospital dia ada buat tapi dia hantar ke luar negara. Tapi kita from what I know is we are the first one that's going to do it in-house with the whole panel of 100 to 200 gene. Paling penting saya nak menyarankan bila kita dapat tahu genetik kita sama ada positif ke negatif, itu pun good news. Kerana kalau negatif, you tak payah tekanan lagi kerana you tahu you tak ada risiko itu. Positif pun tak payah susah hati kerana bila tahu positif, then you boleh buat sesuatu. For example, keluarga boleh belajar CPR sama-sama, merapat sangat penting. Ya, merapatkan keluarga. Satu keluarga itu ya ada beberapa yang sudah bisa ready dengan CPR, itu memang sangat bagus. Kerana apa yang kita ada ialah hanya beberapa minit. Kalau kita diserang, dengan jantung berhenti mendadak itu, kita yang beberapa minit itu akan determine sangat berharga. Ya, itu yang bisa menyelamatkan. Tapi saya ada ramai kawan yang hidup berpuluh tahun, walaupun dia ada diserang kerana dia ada buat sesuatu. Mungkin seperti yang dapat tahu terus kita pasang pacemaker, pasang ring, itu memang semuanya itu bisa hidupnya lama ya dokter ya, kalau tidak ada dapat serangan jantungnya. Saya akan menyarankan kita mencari orang expert kerana mungkin katakanlah ubat ataupun herbs ini dia cakap boleh merendahkan kolesterol. Tapi kalau dia terlalu rendah, macam dia akan thin the blood, dia akan menjadi nipis, dan dia boleh berdarah lebih dan boleh meninggal di dunia kerana dia terlalu nipis, macam dapat dengki. Kalau kita dapat dengki kan kita punya darah, platelet dia akan rendah sampai kita berdarah-darah. So ada ubat kalau dibagi bukan dalam preskripsi yang profesional macam cardiologist,
Kita takut nanti dia nak thin the blood, dia punya darah yang beku tu jadi nipis, tapi terlalu banyak nipis nanti kita berdarah dan meninggal dunia kerana itu. Jadi kesimpulannya jangan salah makan obat, dan obat yang dipreskripsi itu sebaiknya langsung dari dokter spesialis jantung. Ya. Okay, thank you so